Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah ijazah, yaitu ijazah sholawat. Nanti puasanya 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Puasanya tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Jadi setelah panjenengan mendapatkan ijazah sholawat ini, silahkan dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Niat sudah sampai di depan gua, bagaimana rasanya? Antara energi yang positif dan negatif itu di sini ada dicampur maksudnya. Yang saya rasa di sini banyak sekali orang yang sila atau bersemedi ya. Soalnya banyak sekali ibaratnya positif sama negatif itu ada. Bahkan saya tadi baru datang itu, kalau yang saya lihat dong kayak seperti nonsel blorong. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati wa Jika kita didolimin oleh orang, difitnah, ditantang, dimusuhi, dihina, diterima saja, sing ikhlas legowo, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Saya sih berharap semua yang ada di sini jangan diutak-atik, jangan dirubah. Saya pun berharap juga tempat ini jangan digunakan untuk maksiat, digunakan untuk peruntukannya, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam. Kula Samsuddin bin Muhammad Marjuki Sudawa. Ditunggu nak dari kemarin di sini. Saya ditunggu. Ya. Untuk datang ke sini. Ya. Kenapa saya ditunggu datang ke sini? Kami sangat rindu kebersamaan denganmu. Bisa sedikit diberitahu tentang tempat ini, panjenengan tahu sejarahnya tempat ini? Itu tempat orang-orang yang baik, yang bijak, yang sakti mandraguna di situ. Tadi yang jenengan bilang pemimpin datang ke sini siapa? Namanya Soekarno. Beliau sering ke sini. Sering ke sini setiap ada permasalahan dirinya ataupun bangsanya. Saya melihat ada beberapa pemuda, ada orang-orang yang mungkin datang ke sini untuk melakukan maksiat. Ada yang melakukan maksiat seperti untuk tempat pacaran, untuk mesum begitu. Iya, Rina, tanggung jawab masing-masing. Ya, celaka dengan perbuatannya. Sudah dilarang kok dilaksanakan. Hati-hati, kami sudah mengasih pertanda kamu makin banyak di sekelilingmu ular-ular berbisa. Di malam ini, Gus Samsuddin kembali menapaki jalan menuju Gua Keramat. Tempat penuh misteri yang dahulu menyimpan kisah-kisah tak terungkap. Kini akan digali lebih dalam. Tujuan beliau hanya satu, mencari hikmah dan menegaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan kisah selengkapnya, karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Amin. Warga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin rabbal alamin. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. La in sakartum la ajidanakum, firman-Nya Allah. Bukan saya yang berkata, tetapi Allah berfirman bahwa siapapun orang yang bersyukur, jika kamu hambaku bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan. Dan dawuhnya Mbah Yai Asrori, ada satu maksiat yang ini sering sekali kita lakukan, dan maksiat ini bisa menghalangi datangnya rezeki, yaitu wala in kafartum inna adabi lasyadid. Seringkali kita itu ngersulo, seringkali kita itu memikirkan hal-hal yang sulit sehingga hidup itu pun juga menjadi sulit. Padahal jika kita mau memikirkan nikmat-nikmat Allah yang indah-indah, yang enak-enak, hidup pun juga jadi indah dan juga enak. Jadi salah satu tandanya kita tidak bersyukur adalah sering gersulo, dan salah satu tandanya bahwa kita bersyukur itu kita selalu senang, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sering kita syairkan, syairnya Mbah Gus Dur, yaitu urip ayem itu dunungnya itu tandanya itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau hidup kita itu senang, menandakan kita itu beriman. Kalau kita sering susah, gelisah, marah-marah, menandakan kita itu belum beriman. Dan salah satu cara supaya iman itu bisa masuk ke dalam diri kita, perbanyak membaca sholawat. Jadi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan semuanya, mari sama-sama kita sering membaca, mengistiqomahkan sholawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah ijazah, yaitu ijazah sholawat. Banyak yang bertanya bagaimana cara puasanya. Puasanya seperti biasa, puasa di bulan suci Ramadan. Niatnya nawaitu soma ghodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Nanti puasanya 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Puasanya tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Jadi saya dulu mendapatkan ijazah sholawat An-Nuridat ini dari Bapak Syuti Al-Ghazali, dipuasai 3 hari. Jadi setelah panjenengan mendapatkan ijazah sholawat ini, silahkan
dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Niat puasanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Puasanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Lebih baik lagi kalau puasa 3 hari ini diulang selama 7 kali, yaitu 7 minggu. Setiap minggu di hari Selasa, Rabu, Kamis puasa. Seperti anak-anak santri saya yang ada di pondok. Dan puasanya bila ruh, yaitu tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Karena apa yang kita makan akan menentukan apa yang kita lakukan. Untuk menekan nafsu hewani, maka kita jangan makan yang dari hewan. Begitu juga kalau pengen anak kita baik, istri kita baik, perbuatan kita baik, maka yang kita makan pun juga yang baik-baik, yaitu yang tidak haram. Karena jika makanan kita haram, maka perbuatan kita pun akan tertuju kepada yang haram. Sholawatnya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saya ijazahkan secara umum bagi panjenengan semuanya yang mau mengamalkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena siapa orang yang mengajak sholawat maka akan diajak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke surga. Jadi setiap kali panjenengan mengalami kesulitan terus mendapatkan kemudahan, bisa jadi karena panjenengan sering mengajak orang dalam kebaikan. Di sholawat ini disebut dengan sholawat nuridat. Kalau di kalangan pesantren disebut dengan sholawat ma'rifat. Kalau di kalangan ilmu hikmah disebut dengan sholawat perisai. Satu sholawat ini sama seperti membaca 100.000 sholawat yang lainnya. Sholawat ini karangan dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau ini adalah seorang sufi yang kaya raya. Jadi sufi yang kaya raya itu ada sanadnya, yaitu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Bagi panjenengan yang mau mengamalkan, silahkan, monggo diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ila hadrati Sultanu Ali Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Nggih, bagi panjenengan yang mau mengamalkan silahkan dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan diistiqomahkan setiap habis sholat 15 kali. Amalan inilah yang saya amalkan dan alhamdulillah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan secara hak dan sempurna untuk panjenengan. Lebih sempurna lagi jika ditambahkan sholat malam seperti di ijazah-ijazah saya sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sedang berada di gua, dan mari kita masuk ke dalam melanjutkan eksplor kita yang kemarin malam. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tokoh spiritual dari Blitar, namanya Nyai Marlena. Monggo Nyi, kesini Nyi, sama suaminya sekalian. Mana suaminya? Nah, ini beliau alhamdulillah ikut bersama kita.
nanti ikut kita ke dalam. Nggih. Sudah sampai di depan gua, bagaimana rasanya? Antara energi yang positif dan negatif itu di sini ada dicampur Mas Denny. Oke. Dan yang saya rasa di sini banyak sekali orang yang sila atau bersemedi ya, yang ingin keilmuan atau bagaimana itu namanya di gua sini ini, dan banyak sekali. Bisa bah sana? Bisa, ayo. Mang kalian jenengan monggo. Ya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kita mungkin mau masuk ke dalam sana ya. Allahu Akbar. Jadi kita baru masuk di sini ada ini, ada kayak pasir kayak mau runtuh gitu loh. Gitu. Tadi Tutup, barusan. karena di sana itu ambil saya nggih. Di sana itu mau bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bisa nggih. Soalnya banyak sekali ibaratnya positif sama negatif itu ada. Bahkan saya tadi baru datang itu, kalau yang saya lihat dong nggih, kayak seperti non sewu blorong. Seperti itu yang sebelah sini. Banyak sih, dan ada juga di sini beliau ada yang kagem bersila dulunya juga di sini, nggih. Di sini kagem yang bersih. Bon, monggo. Ya, di sini beliau. Wes di situ, Pak. Harusnya di situ. Ya, di situ. Betul di situ. Yang di situ, ya betul. Ya, pun. Jadi di dalam ini ada sebuah batu yang sangat menarik hati saya. Nggih. Di sebelah sini, di belakangnya dari pohon Mriki nggih. ini, ada batu yang menarik dalam hati saya. Assalamualaikum. Kalau ini zaman dahulu itu saya melihat itu seakan dulu itu nggih buat tempat beribadah. Nggih. Di sini ini. Yang saya rasakan itu. Itu, Bah, di situ kayak kagem apa? Umat itu gitu. Linggayoni, nggih. Seperti Linggayoni toh? Subhanallah. Iya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Iya. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sari-sari. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana mudayya nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasakulani ya Kutuba Rohani, ya Ghausas Sumadani, ya Mahmud As-Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syu'ambul Qadir Jailani agisni wa ahdani fi qada'i hajati wa ya qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuhan Syu'ambul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Selamat dan selamat ya Allah. Terkhusus untuk warga Jimbi. Selamat Fatihah. Ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita malah sedulur kula sedaya nih di eling-eling awake dhewe niku enek mergo dienek nih. Jadi ora kok moro-moro awake dhewe enek iku ya ora. Barang sing enek iku kabeh eneng sing enek nih. Sesuatu hal yang ada itu semuanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu hal yang ada itu karena diadakan. Jika kita didolimin oleh orang, difitnah, ditantang, dimusuhi, dihina, diterima saja. Sing ikhlas legowo, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Sebab kita ada ini karena ada yang mengadakan. Nanti yang tidak terima itu yang mengadakan kita. Karena sesuatu hal yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Tidak usah marah kalau kita dibenci orang, dimusuhi orang. Nanti ketika kita ikhlas, ketika kita menerima, nanti yang tidak terima itu yang menciptakan kita. Kita cukup ikhlas dan sabar saja. Sesuatu hal yang tidak kita lakukan lalu kita difitnah, dituduh, itu malah membuat diri kita menjadi mulia. Jika memang kita melakukan sebagai penghapus dosa, kalau kita tidak melakukan itu menjadi tanda kita akan diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Saya sih berharap semua yang ada di sini jangan diutak-atik, jangan dirubah, dan saya pun berharap juga tempat ini jangan digunakan untuk maksiat, digunakan untuk peruntukannya, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang nampak di mata kita itu menjadi pelajaran untuk diri kita supaya lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nampak di mata kita itu menjadi pembelajaran untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyid Sakulaini, ya Kutubah Rabbani, ya Husa Sumadani, ya Mahmubah Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Saya dulu sebelum terkenal itu pun dimulai dari tempat ini. Jadi tempat ini sangat bersejarah sekali untuk saya. Oleh sebab itu saya ingin mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Oleh sebab itu saya ingin mengijazahkan sebuah amalan dengan harapan panjenengan semuanya yang mendapatkan ijazah saya ini, barokahnya bisa mengalir ke tempat ini dan juga ke diri saya, terkhusus untuk warga Jimbe dan sekitarnya. Al-Fatihah. Yang mau saya ijazahkan ini adalah sholawat An-Nuridati Sedulur Batin. Jadi berkaitan dengan
ilmu mocopat di sedulur kita yang 4, yaitu Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kakang Kawah itu adalah yang pertama Kawah yang dulu bersama kita, yang lahirnya lebih dulu kakak kita, yang memberikan jalan untuk kita lahir ke dunia. Jangan sampai dilupakan, karena orang yang melupakan jasa makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu tidak akan bisa bahagia. Oleh sebab itu, saudara kita yang 4 ini pun juga perlu untuk kita al-fatihai sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seseorang tidak dianggap bersyukur kalau tidak mengucapkan terima kasih. Seseorang tidak dianggap bersyukur kalau tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang tidak dianggap bersyukur, berterima kasih kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada sesamanya, terutama untuk orang tua kita. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Seorang anak yang tidak mendapatkan ridha orang tua, maka tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua dan kepada saudara-saudara kita, termasuk kepada saudara batin kita, yaitu 4 Kakang Kawah di Ari-Ari yang disebut dengan Lawamah, Supiyah, Amarah, dan juga Mutmainah. Semuanya ini Allah berikan kepada kita sebagai nikmat, karena ini semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara batin kita yang bernama Lawamah, Supiyah, Amarah, dan Mutmainah ini bukan musuh kita, tetapi ini adalah saudara batin kita yang semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan musuh kita, tetapi saudara batin kita. Sebagai saudara tentu kita harus sering menyapa. Oleh sebab itu, amalan sholawat an-nuridat ini diberi nama oleh guru saya, sholawat an-nuridat sedulur batin, karena untuk bisa mengendalikan, kita harus bisa memahami dulu, kita harus bisa bersatu dulu dengan saudara batin kita. Oleh sebab itu perlu kita al-fatihai untuk diri kita sendiri, yaitu saudara batin kita. Amalan ini saya dapatkan ketika kemarin mendapatkan ujian, atau bahkan saya menganggapnya adalah barokah. Ketika kemarin saya ditahan, alhamdulillah hanya ditahan, tidak sampai di penjara, hanya sampai kepada terdakwa, tidak sampai terpidana. Jadi alhamdulillah terbukti tidak bersalah. Padahal siapa yang mengira bahwa saya akan dibebaskan, karena sudah sangat berbenturan dengan banyak masyarakat. Tetapi alhamdulillah kebenaran tetap benar, kebenaran akan tetap menemukan jalannya sendiri. Yang terpenting setiap mendapatkan masalah, kita harus legowo, harus ikhlas dan menerima apa yang Allah berikan. Seseorang yang paling indah itu adalah yang menerima apapun yang Allah berikan di dalam hidup kita. Jadi amalan ini sudah saya amalkan dan sudah saya buktikan. Sesuatu hal yang dianggap tidak mungkin
tetap mungkin untuk Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seperti kasus saya yang kemarin itu, ketika banyak orang yang mengatakan nanti pasti di penjara 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, alhamdulillah bisa bebas. Nah, inilah amalan yang saya amalkan. Untuk panjenengan yang belum mengamalkan, tidak apa-apa, cukup didengarkan saja. Karena sebuah amalan itu nanti akan bisa sampean gunakan ketika kepepet. Terkadang kita mendapatkan sebuah amalan tetapi belum mau mengamalkan karena memang belum ada kebutuhan. Tapi nanti pas ketika butuh, seperti saya dulu mendapatkan ijazah dari guru saya, karena memang belum keadaan kepepet, belum saya amalkan. Tapi ketika saya berada di jeruji besi, di kawah Chandra di Muka, saya ingat ada sebuah amalan yang apabila diamalkan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar. Akhirnya amalan ini saya amalkan. Saya awali dengan puasa mutih 3 hari. Setelah itu saya puasa bilaruh 5 bulan. Saya tutup kembali, mutih 3 hari. Terus akhirnya pulang pas 5 bulan. Karena proses di dalam pengadilan itu ada yang tersangka, itu waktunya 2 bulan. Setelah itu terdakwa atau sidang itu 2 bulan, jadi pas 5 bulan. Sedangkan angka 5 itu menurut saya angka keramat kalau buat saya. Saya lahir juga di tanggal 5, rukun Islam juga 5, Pancasila juga 5, dal yang 5 itu juga merah delima. Jadi angka 5 itu menurut saya sangat istimewa sekali. Jadi amalan ini malam ini saya ijazahkan berkaitan dengan tempat ini dulu. Pertama kali saya viral ya di tempat ini dulu. Jadi ini adalah tempat yang sakral sebenarnya menurut saya pribadi. Semoga saja ini bisa menambah girah semangat cinta kita kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya untuk mengamalkan ilmu sedulur batin sholawat anuridat ini, yang pertama kita harus tahu dulu hari lahir kita. Jadi yang lebih bagus diamalkan ketika bertepatan dengan neton kita atau hari lahir kita. Karena siapa orang yang tahu dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi semua ilmu itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, dan setiap pertanyaan di dalam hidup kita itu ada jawaban di dalam diri kita. Jadi setiap masalahmu itu ada jawaban di dalam hatimu. Jangan pernah mencari solusi di luar, karena solusi itu adanya di dalam. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan siapapun, tetapi salahkan diri kita. Nanti masalah itu akan ketemu dan akan bisa selesai dengan cepat insyaallah. Al-Fatihah. Nggih, untuk semua saudaraku, panjenengan sudah tahu tentang amalan sholawat an-nuridat. Ya sama tentang sholawat an-nuridat. Hanya saja pas di ismu adhamnya, pas berada di gosamnya, pas berada di asrornya, yaitu di kata asma'i. Jadi dalam sholawat itu ada kalimat wasyirisari fi sairil asma'i. Di kata asma'inya itu berhenti dulu, sebut dulu nama abi wa umi atau ibu dan bapak kita. Kita bayangkan mukanya, kita bayangkan perjuangannya, terus kita ingat-ingat sudah membuat beliau bangga, tersenyum bahagia atau belum, atau bahkan kita membuat beliau sengsara. Kita sebut namanya, terus setelah itu baca Al-Fatihah 7 kali. Disebut nama ibu dulu, terus setelah itu disebut nama bapak.
bapaknya saya anggap berasal dari sini. Makanya banyak batu-batu dari leluhur kita itu simbolnya satu seperti ini, laki-laki. Ada yang batu berlubang atau sering disebut Linggoyoni, itu ibu kita. Jadi ketika panjenengan melihat saya senang membawa pulang batu itu antep netep baru nanti bisa dianggap. Jadi kemantapan pada diri kita, pada iman Islam kita, pada diri kita sendiri itu sangat penting sekali. Yang kedua, saya sering pulang ke rumah itu bawa batu yang berlubang, itu sebagai bentuk kita memuliakan ibu kita, wanita, begitu. Dan di sini ini saya anggap sebagai simbol ayah kita, gitu. Jadi lahirnya kita ke dunia dari orang tua kita itu, maka siapa yang mendapatkan ridha orang tua maka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyebut nama kita sendiri, lalu di Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sebutkan hajatnya apa. Setelah itu dibaca sholawat anuridatnya sampai selesai, dan membaca sholawat anuridat 1000 kali. Ini kalau diamalkan namanya sholawat anuridat sedulur batin. Dan masalah sebesar apapun, insya Allah dengan izin Allah akan selesai. Ini ijazah dari saya. Semoga panjenengan semuanya bisa mengamalkan. Pak, insya Allah tidak perlu dipuasai karena sudah saya puasai. Jadi kalau makanan itu panjenengan tinggal makan, tinggal mengamalkan. Tapi kalau ada yang mau mempuasai lagi ya silahkan. Itu saja. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, nggih. Dari tadi di sini saya merasakan aura tenang, adem, ayem di sini. Dan di sini saya sendiri aja nggih kerasan seperti itu. Kerasan sesuatu ketenangan, ya itu tadi yang dibilangkan sama apa? Keteduhan di sini. Dan apa ya nggih? Sosok yang di sini semuanya ini saya semuanya lah, nggih. Daripada yang di tengah tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tidak baik di sini, monggo dipersilahkan sebelah sana. Monggo di sebelah di guanya di sana. Monggo. Mohon maaf, Raden. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya Samsuddin bin Muhammad Marjuki Sudawa berniat untuk berkomunikasi dengan kegaiban yang ada di tempat ini. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlimul ghaibi wa syahadat. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kula Samsuddin bin Muhammad Marjuki Sudawa badhe tangkret silaturahmi wonten mriki.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun izin Sugeng rawuh. Ditunggu nak dari kemarin di sini. Saya ditunggu Ya, untuk datang ke sini. ya. Kenapa saya ditunggu datang ke sini? Kami sangat rindu kebersamaan denganmu. Saya pun juga rindu. Tapi maunya nggak rame-rame begini. Tadi tidak suka rame-rame begini. Bukan tidak suka. Ya. Silahkan. Tapi ada waktu khusus kamu dengan ini. Ya, ini tadi rame-rame karena tujuannya untuk Iya, saya berdakwah. paham. Niatnya Saya untuk paham, Ji. memberitahu ke masyarakat luas bahwa ada makhluk Allah yang lainnya untuk menambah rasa iman dan takwa. Betul. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kurang berkenan di hati panjenengan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kisah sedikit diberitahu tentang tempat ini. Panjenengan tahu sejarahnya tempat ini? Sedikit-sedikit. Ada yang mengatakan di bawah itu blorong begitu, atau Tidak. di bawah belah sana. Tidak. Apa itu? Bukan. Itu tempatnya bertapa seorang resi dari agama Buddha. Dulunya. Makanya dia disebut Romo. Romo semuanya. Manusia, bangsa siluman, bangsa jin memanggilnya Romo karena dia orangnya arif, bijaksana, sakti mandraguna. Setelah kesininya dipakailah orang Islam yang di sini. Kalau panjenengan sendiri agamanya apa? Alhamdulillah saya Islam. Terus salah satu pemimpin bangsa ini datang di sini. Dia sering di sini, ya di tempat tadi, di sana. Makanya kenapa tadi tidak boleh di sana? Itu tempat orang-orang yang baik, yang bijak, yang sakti mandraguna di situ. Berarti itu tempat suci. Bisa dibilang begitu. Tadi yang jenengan bilang pemimpin datang ke sini siapa? Namanya Soekarno. Dia asli orang sini. Soekarno, pemimpin pertama negara kami. Iya. Bukannya beliau aslinya dulu di Bali? Aslinya orang tuanya Bali. Ibunya Bali. Setahu saya dia asli Asli sini. Blitar. Tapi ibunya Bali. Saya tidak paham. Lama beliau ada di sini. Beliau sering ke sini. Sering ke sini setiap ada permasalahan dirinya ataupun bangsanya, dia di sini berdiam diri. Bertapa di sini. Bisa dibilang begitu.
Tempat yang tadi atau di tempat yang lain? Di tempat yang tadi. Karena Romonya juga salah satu gurunya beliau. Terus kalau ada bilang Blorong di sini, Nyi Roro Kidul di sini, tidak. Nah. Memang di sini ada sebangsa kayak begitu, tapi bukan. Mungkin yang terlihat itu yang di bawah. Yang di bawah di mana? Di bawah gunung ini. Setahu saya tidak ada di sini sangkut pautnya dengan Kidul. Tempatnya beda ya? Beda. Iya. Oke, saya melihat ada beberapa pemuda, ada orang-orang yang mungkin datang ke sini untuk melakukan maksiat. Ada yang melakukan maksiat seperti untuk tempat pacaran, untuk mesum begitu. Iya, Rina. Tanggung jawab masing-masing. Dan nanti pasti celaka ya? Ya, celaka dengan perbuatannya. Sudah dilarang kok dilaksanakan. Karena bangsa kami juga ada yang lembut, ada yang tidak menerima dengan hal-hal begitu. Sama seperti bangsanya panjenengan. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang jahat. Macam-macam. Tapi yang di sini baik-baik ya? Alhamdulillah di sini baik-baik. Tujuannya yang paling bagus di sini apa? Berdoa untuk apa? Terkhusus untuk hal apa? Mau apa nak di sini? Tergantung keinginanmu. Yang saya lihat seperti untuk pengasihan, untuk kewibawaan begitu. Benar atau enggak? Ya, dari depan sampai ke belakang sini itu ada bagian-bagiannya. Di depan, tapi bukan karena minta kepada kami. Jangan salah. Iya. Mintanya kepada siapa Pada Allah yang Subhanahu kalian wa Ta'ala. sembah. Kami membantu mendoakan kalian. Satu lagi kamu dapat di depan kemarin dikasih, jangan dikemana-manakan. Simpan di pondok. Jangan dipercaya buat apa. Alat itu alat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari situ, bukan. Bukan dari kami kalian bisa dikabul. Bukan di tempat manapun kecuali makhluk yang akan menggelincirkan kalian ke jalan yang sesat. Kalian minta kaya dikasih kekayaan, tapi dengan syarat. Tetapi dengan embel-embel di belakangnya. Sudah masuk perjanjian, kalian sesat. Kalian jadi permainan bangsa-bangsa mereka. Tidak ada yang kaya yang bisa menikmati hidup seutuhnya kayak kalian hasilnya bekerja keras. Hasil pesugihan itu bohong, kalian bisa nikmati. Tidak kalian nikmati. Ingat, tidak kalian nikmati kecuali rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Jangan tergiur. Jangan tergiur dengan tipu daya setan. Manis, enak yang dijanjikan, tetapi kalian sudah siap melakukan. Kalian sudah berjanji, hilang itu janji-janji manis, kecuali kalian adalah budak-budak mereka. Hati-hati, hati-hati. Dengan keadaan sekarang ini, negara makin goncang, makin sulit. Tetapi
Kalian harus teguh pendirian. Kuatkan iman kalian. Kuatkan iman kalian. Buat kamu juga, Ger, Raden Tumenggung. Hati-hati, kami sudah mengasih pertanda aba-aba kepada bocah ini lewat mimpinya. Kamu makin banyak di sekelilingmu ular-ular berbisa. Hati-hati, hati-hati. Sudah mulai ular-ular mengurubungimu. Cuma mengingatkan saja, biar kamu lebih hati-hati. Bukan pada santri-santri, bukan, tapi di sekelilingmu. Kalau kamu, saya gambarkan kepada anak ini, kamu lagi ngajar anak-anak di tempatmu banyak ular. Silakan, kamu pikirkan, kamu pertimbangkan. Setiap apa yang akan kamu lakukan, pikirkan dengan matang-matang. Karena kamu sekarang sudah jadi orang tua. Bukan kayak dulu gimana nanti, tapi harus nanti gimana. Karena banyak di belakangmu anak-anak yang baik yang mengikutimu. Harus pandai memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak, tetapi tetap sama prinsipmu, sama pendirianmu. Tidak ada orang yang jelek, cuma kita yang menganggap jelek. Tetapi harus hati-hati. Buat yang kemarin ada yang datang ke dalam dirinya, hati-hati kamu dalam melangkah. Hati-hati kamu dalam melangkah. Hidup kamu baru mau naik. Salah kamu melangkah, kamu akan jatuh. Susah untuk bangkit lagi. Terus saya berpesan buat santri-santrimu yang sungguh-sungguh belajar. Yang sungguh-sungguh belajar mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, karena tidak lama kita hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan hidup kalian, jangan disia-siakan. Jangan nunggu nanti kalau mau beribadah, jangan dinanti-nanti. Apalagi nunggu nanti, dinanti-nanti aja tidak boleh, apalagi nunggu yang nanti. Ingat, hidup ini cuma sebentar, hidup ini cuma sebentar. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Di dunia ini cuma sebentar. Yang harus kalian takuti nanti di yaumil akhir, setelah kalian mati. Terus kalian ikhlas, kalian ridho kalau lihat orang tua kalian disiksa di alam nanti. Sedangkan mereka mengharapkan kalian yang menyelamatkan. Kalian ikhlas, orang tua kalian diceburkan ke dalam api neraka. Padahal mereka mengharapkan kalian yang mengangkat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sekali lagi, jangan lalai dalam hidup, dalam beribadah.
Jangan dinanti-nantikan kalau mau menjalankan kebaikan, apalagi nunggu nanti. Jangan. Buat anak-anakku semua, ingat, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholawat, bersedekah, walau sedikit. Jangan nunggu kita banyak dulu baru kita bersedekah. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Bahkan sedekahnya orang miskin dibandingkan dengan sedekahnya orang yang kaya raya, lebih diterima orang yang miskin. Ada lagi yang mau ditanyakan, Raden? Saya rasa cukup. Hanya saja minta izin untuk besok saya bawa beliau ke Gua Jedok, Ya, ke Candi Simping, ke Ya. Ganesha Mboro. silakan. Monggo, monggo. Sekalian nanti yang dari sini ikut juga. Monggo. Monggo. Oke, lagi saya ucapkan terima kasih atas petuahnya. Semoga bermanfaat untuk kami. Ya, saya permisi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya yang selalu setia menonton channel YouTube Madin 2. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikan tontonan ini sebagai penyemangat dalam ibadah kita, dalam takwa kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu bersemangat, karena dalam hidup ini kita tinggal menjalani. Semuanya sudah ada yang mengatur, tinggal kita ikut aturan Tuhan. Sekali lagi kami dari Pondok Nuswantoro mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus semangat untuk membahagiakan keluarga kita, untuk membahagiakan ibu kita, istri kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Karena urip kui urip, hidup itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini di kaki abah di sini. Ini ya, aduh, kakiku sakit. Tuh, kelihatan enggak? Ini loh. Pusar. Apa itu pusar bumi? Apa? Ini loh. Itu ada ininya. Kayak aksara Jawa ya, kayak huruf ini. Apa itu ya yang harus besok dibawa ikut ke itu? Allahu a'lam bishawab, nggak tahu saya. Tapi ini bentuknya unik loh. Ini loh. Tengok nih, kayak ada apa? Kayak Huruf atau ini sidik jari ya, Pak? kayak sidik jarinya, sama sidik jarinya. Kan? Sidik jari, Pak. Apa dari tadi mungkin dijak sama sidik jari jempol abah tak? Ini loh. Insya Allah. Teh.
Ini loh, ada ininya, ada sidik jarinya. Kayak ini ya. Tulis center mana center? Mana senter coba? Mana Kang Johan center kan? Center. Yang Silang malah. Ini loh malahnya. Nah ini loh, maksudku ada ininya loh guys. Ini guys, barusan Pak Rohman narik benda pusaka. Bukan narik tapi sebenarnya sudah ada di ini. Amit sewu. Bocah kata Pak Rohman, saya sakti, guys bisa narik padahal sudah ada di sini. Karena dikasih bukan narik. Jadi, enggak. apa ya, Dari kemarin yang enggak. dohiran wal batinan, dohir sendiri tanpa menarik, tanpa merekayasa, tanpa mengambil, ada sendiri. Memang ya sudah ada di sini, cuma dikasihkan gitu aja sama kita. Jadi nggak usah berpikir yang sakti-sakti, yang sakti yang hebat hanya Allah. Cuma bercanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber Abah Din 2, selamat malam. Alhamdulillah, saya selama hidup ini selalu menginginkan, katanya di makam orang-orang selalu dapat ini, di tempat yang angker selalu dapat. Saya udah keliling-keliling tempat-tempat angker atau ke makam-makam keramat, belum pernah mendapatkan cindera mata. Alhamdulillahnya, karena saya udah ikhlas, malah tak mengharapkan lagi hal-hal begini, ini malah dapat dikasih cindera mata yang tidak tahu ini apa arti. Ini ada kayak apa ya bentuknya ya, terus yang di sebaliknya kayak batu biasa sebaliknya, tapi ini ada apa nih. Saya syukur alhamdulillah, terima kasih buat yang ngasih ini. Saya cuma bisa membalas dengan Al-Fatihah. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian, karena semuanya udah pada pulang, kita juga pulang. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.